dengan adanya efisiensi atau pengurangan ini, kami mengharapkan kepada pemerintah kota tetap melakukan program-program yang menjadi prioritas, dan itu memang yang sudah diprogramkan. Tidak ada alasan efisiensi pelayanan publik berkurang. Selamat datang di podcast Ruang Redaksi, Bapak Subandi, Ketua DPRD Kota Palangkaraya, periode 2024-2029. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Subandi terkait fungsi DPRD Kota Palangkaraya dalam mengawal pembangunan Kota Cantik Palangkaraya ini. Menariknya, Bapak Subandi ini sebelum terjun ke dunia politik, sebelumnya sudah menggeluti di bidang jurnalistik. Penasaran, gimana sih Pak ceritanya waktu itu setelah menggeluti dunia jurnalistik kemudian terjun ke politik, Pak? Sebenarnya kehadiran saya di Palangkaraya ini sebenarnya merantau. Saya aslinya itu sebenarnya dari Kapuas, lulus SMA ke Palangkaraya tahun 87. Kemudian tujuan utama adalah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dalam hal ini S1. Di mana waktu itu, Pak? Awalnya saya masuk di Unpar, Universitas Palangkaraya tahun 87-88. Waktu itu melalui sistem penerimaan mahasiswa baru atau SIPAMARU. Alhamdulillah saya diterima di FKIP Unpar. Tetapi dalam perjalanannya, karena saya orang dari kampung, mau meregistrasi semester 2, uangnya nggak ada. Sehingga saya terminal. Saya terminal, dalam hal ini berhenti sementara lah, mencari uang dulu. Tetapi seiring dengan saya mencari uang untuk membayar SPP selanjutnya itu, karena saya hidup di Palangkaraya, tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai orang dekat, ya saya kerja apa adanya. Kerja apa waktu itu? Kerja apa adanya, sehingga waktu itu saya melihat ada di Balai Pemuda Sahawung, dulu sebutannya Balai Pemuda Sahawung, tapi sekarang DPD KNPI Provinsi Kalimantan Tengah. Nah di situ, karena kebetulan saya datang ke situ, alhamdulillah saya diterima sebagai tukang kebun di situ, membersihkan halaman KNPI. Seiring perjalanan itu, akhirnya saya, karena KNPI waktu itu adalah organisasi kepemudaan, karena kumpulan orang-orang sukses semuanya di situ. Sehingga saya melihat waktu di situ, sehingga saya kehadiran di situ sebagai tukang kebersihan atau cleaning service. Kemudian karena seiring dengan itu, saya hampir 1 tahun jadi cleaning service. Kemudian oleh ketua waktu itu, ketua KNPI-nya Pak Haji Bustomi Idris, saya dinaikkan menjadi staf KNPI. Nah, staf KNPI di sini mengelola administrasi, mengelola administrasi, surat masuk, surat keluar, membuat SK, membuat surat mandat, dan seterusnya, intinya administrasi. Nah dari situ saya mengenal setiap rapat KNPI, baik itu rapat pleno maupun rapat pengurus harian, terkumpul orang-orang sukses. Tapi saya hanya di daerah di pinggir, duduk di pinggir melihat mereka. Kok pintar sekali orang-orang itu ngomong, berusaha dalih dan seterusnya. Sehingga hati saya ini ingin meningkatkan. Orang lain kok bisa, saya bilang. Akhirnya seiring perjalanan, karena di waktu tadi kan saya mohon maaf terminal kan, kuliah di Unpar. Nah seiring perjalanan saya kerja di staf KNPI, walaupun gajinya ya mohon maaf waktu dulu sedikit sekali, tetapi ada motivasi dari Pak Haji Bustomi, kamu kuliah nggak? Terminal Pak, ya kalau gitu gini aja sambil kuliah, adik kalau bisa ngambil di swasta, pindah di swasta.
Sehingga singkat cerita saya melanjutkan di Universitas Muhammadiyah, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Oh, ya. Mulai dari situ saya mengenal organisasi. Mengenal organisasi selain di KNPI organisasi. Secara berturut-turut alhamdulillah saya di kampus percaya jadi ketua senat, kemudian ketua sekretaris HMI cabang, HMI komisariat, dan seterus-menerus. Nah, seiring dengan itu, maka saya di KNPI tetap jadi staf, di sisi lain saya kuliah. Nah, terus berjalan, alhamdulillah tahun 93 saya lulus sarjana. Tujuan utama saya ke Palangkaraya kuliah itu adalah menjadi PNS. Menjadi PNS, begitu lulus tahun 93 ada penerimaan CPNS, saya daftar. Alhamdulillah saya nggak lulus. Saya nggak lulus terus-menerus, tetapi saya tidak putus asa, tetap bekerja. Seiring itu saya berorganisasi di kampus, kemudian di Ormas, waktu itu melalui di AMPI. Akhirnya saya sampai umur saya lebih 35, sehingga tidak boleh lagi mendaftar PNS. Berarti sebelumnya itu sudah berkali-kali daftar CPNS? Berkali-kali udah hitung-hitung, mungkin lupa sudah hitungannya berapa kali. Seingat saya 7 kali. Oh iya. Sehingga saya 7 kali menjadi, bahkan saya sejarah itu saya pernah tes di Istora Senayan Jakarta. Waktu itu ada Kemendagri, waktu dulu Mendagri namanya, kementerian, bukan kementerian tapi Menteri Dalam Negeri gitu, membuat pengumuman di Kompas. Saya mengirim lamaran, dipanggil. Saya dipanggil sudah dipanggil. Pak? Lolos administrasi kan? Tes tertulis. Saya naik kapal laut, ikut tes ke Istora. Ribuan orang se-Indonesia. Seiring perjalanan pengumuman nggak lulus lagi. Tetapi saya tidak putus asa, tetap saya bekerja sebagai staf. Akhirnya sampai terakhir saya sambil bekerja di KNPI, saya jadi pengurus KNPI, mulai dari bagian, kemudian wakil sekretaris, kemudian sampai sekretaris KNPI 2 periode, menemani Pak Edi Raya Samsiri yang sekarang menjadi wali kota Bupati Barito Selatan. Seiring perjalanan, nah waktu itu saya begitu umur nggak bisa jadi PNS, banyak teman-teman saya media, satu kampus. Sebutlah saya pertama almarhum Sutransa. Kemudian Pak Wahyudi Abdurun, ini beliau baru pertama, mohon maaf, pertama menjadi wartawan, membawai saya. Bung Bandi panggil saya Bung Bandi, ayo kita sama-sama di media ya. Waktu itu saya karena nggak berlatar belakang media, tapi bisa menulis karena ngurus administrasi. Akhirnya singkat cerita saya membantu Pak almarhum Hidayatullah Skurik mendirikan Media Kalteng. Saya diminta jadi sekretaris redaksi. Langsung itu Pak? Langsung diminta jadi sekretaris redaksi. Saya tanya ke beliau, Pak saya nggak bisa menulis berita. Oh enggak ya, sekretaris redaksi itu nangani administrasi saja, surat menyurat, penawaran iklan, penawaran, intinya administrasi lah. Tetapi saya menjadi sekretaris redaksi itu melihat kawan-kawan wartawan banyak menulis, saya belajar nulis. Waktu satu itu pemret kami, saya ingat sekali, pemret menugaskan saya meliput olahraga di lapangan Tua Pahu, kejuaraan panahan nasional. Saya bilang saya nggak bisa nulis, saya bilang, pokoknya kamu moto, kemudian apa yang terjadi kamu tulis. Akhirnya alhamdulillah begitu pulang, saya fotonya saya siapkan, tagnya saya siapin, karena kalau di KNPI kan sudah gitu biasa, administrasi. Saya kegiatan, akhirnya dimasukkan dari redaktur, pelaksana, bagus. Akhirnya editannya sedikit sekali. Akhirnya waktu itu pemret saya, kamu jadi wartawan aja, karena kamu punya bakat. Tapi saya waktu itu akhirnya ada penerimaan PWI. Saya ikut tes. Saya ikut tes, alhamdulillah saya lulus, sehingga
seiring perjalanan di Media Kalteng saya diberi jabatan Redpel, redaktur pelaksana. Sampai di Redpel Pak? Belum ya? sampai setahun jadi Oh. Redpel. Tapi seiring perjalanan itu kan mingguan medianya. Kemudian pemimpin saya Pak Dayat mendirikan lagi Palangka Pos. Mendirikan Palangka Pos yang pertama media harian, mulai dari jalan mulai kecil lah perusahaannya. Saya dari tunjuk langsung jadi Redpel, Redpel Palangka Pos. Redpel Palangka Pos saya sudah melageluti itu karena sudah fokus. Saya lapor ke Pak Ketua kami Pak Dayatullah di KNPI, Pak saya sibuk di media. Nggak apa-apa, kamu kan di sini jadi kepala sekretariat aja di KNPI. Kamu mengelola aja, tetap kerja 2 kantor. Sehingga singkat cerita perjalanan itu tetap saya berorganisasi, tetap aktif. Baik itu di Ormas maupun mau di partai. Kalau saya masuk Partai Golkar itu sebenarnya sejak SMA saya. Oh. Sejak SMA ada namanya karakter des, pelatihan kader. Saya ikut. Nah situ karena sebagai waktu dulu zaman Orde Baru kan kebanyakan kan kita orang Golkar. Sehingga cerita saya seiring saya kerja di media, kerja di GNPI, bergelut juga di organisasi. Oh, berarti sebelum merantau itu sudah masuk di partai sebenarnya? Sebelum waktu di SMA, SMA di Kapuas itu sudah bukan partai tapi anggota saja. Karena zaman dulu kan kalau sudah 17 tahun kan boleh ya ikut pelatihan aja, ikut pelatihan. Tapi kalau terjun benar-benar di partai itu belum. Ke Palangkaraya, di Palangkaraya. Sehingga pada saat itu selesai, sehingga 2 sisi, staf KNPI tetap, wartawan tetap, berorganisasi tetap. Saya jabatan terakhir sekretaris KNPI. Kemudian pada saat seiringan saya aktif di KNPI itu, saya dicalonkan menjadi anggota DPR. Kalau nggak salah tahun 97 itu masih menggunakan nomor urut. Sehingga yang terpilih itu adalah yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tetapi saya selalu dicalonkan di nomor sepatu. Kalau sebutan dulu ada nomor kopiah, nomor sepatu. Kalau nomor kopiah itu kan 1, 2, sampai 6 kan. Berarti calon jadi itu. Tapi kalau jalan sepatu itu kan 20 ke atas kan, bahkan sampai 40. Nah, ingat saya waktu saya itu, karena dulu sistemnya anggota DPR itu 2 kali lipat calonnya. Misalnya dulu anggota DPR kota itu 25, berarti partai itu mengirim kader itu 50. Kalau seingat saya itu saya nomor 35, nomor 25. 2 kali ya zaman Orde Baru. Nggak lulus, nggak lolos sebenarnya karena Partai Golkar dapat 6 kursi saja ya. Sehingga tapi saya sebagai kader partai tetap bekerja. Semua jalan, semua tetap jalan. Semua tetap jalan. Palangka Pos saya jadi Redpel. Alhamdulillah perjuangan saya itu 2004 saya dilantik menjadi anggota DPR terpilih. Itu yang pertama kalinya Pak ya? Pertama kalinya. Setelah melalui proses yang panjang tadi. Jadi intinya yang saya peroleh menjadi anggota DPR itu memang sebenarnya kalau saya bukan yang saya harapkan. Yang saya harapkan sebenarnya mau jadi PNS. Tetapi karena sesuai aturan 35 tahun nggak boleh lagi kan. Saya tidak menyerah, saya pulang dari kampung, ya tetap saya bekerja. Kuncinya memang kita bekerja keras, jujur, dan kita apa yang ditugaskan pimpinan itu kita laksanakan. Nah itu sehingga apa yang saya laksanakan, alhamdulillah 2004 saya terpilih. Kemudian melepas jabatan di Redpel Pak? Karena waktu saya seiring dengan itu, sesuai ketentuan di Palangka Pos kan nggak boleh merangkap. Sehingga saya mundur secara terhormat 2004. Saya ingat sekali tanggal 14 Agustus 2004 pertama kali saya dilantik menjadi anggota DPR dari Partai Golkar. Waktu itu Partai Golkar memperoleh 4 kursi. Saya dapat sehingga saya mundur. Kemudian di KNPI tetap saya tidak lagi mengurus sekretariat, kepala sekretariat sudah kami serahkan anggota lain. Sehingga saya tetap menjadi sekretaris KNPI. Saya tetap mengelola organisasi, mengelola partai,
dan aktif di DPR. Nah, itu ceritanya. Intinya apa yang saya peroleh hari ini adalah perjuangan panjang, walaupun yang tidak diharapkan. Walaupun yang tidak diharapkan, kan yang diharapkan jadi PNS kan. Tetapi takdir kita nggak tahu. Kita sebagai manusia cuma bekerja keras. Kita mau jadi apa, ya kita nggak tahu. Nah, terus akhirnya mensyukuri. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, sampai jadi ketua DPRD, Pak ya. Nah, kalau ketua DPRD sebenarnya saya juga tidak mengharap, tetapi karena perintah partai ya kita laksanakan. Oke, mungkin sudah membahas terkait DPRD-nya ini, Pak. Mungkin fungsi dari DPRD sendiri, Pak, dalam mengawal pembangunan di Kota Palangkaraya itu apa saja sih, Pak? Pertama, perlu saya sampaikan bahwa karena ini nanti ditonton masyarakat. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyusunan tata tertib DPR, kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan DPRD tentang tata tertib Nomor 1 Tahun 2019, bahwa DPRD itu mempunyai 3 fungsi. 3 fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi pembentukan peraturan daerah. Kemudian yang kedua, fungsi anggaran. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Dari ketiga fungsi tersebut, saya sampaikan kepada masyarakat, khusus untuk fungsi pembentukan perda, alhamdulillah DPRD Kota Palangkaraya sejak saya dilantik telah melakukan beberapa hal yang kita sampaikan, bahwa pada saat 2019 itu kan sesuai ketentuan bahwa disusunlah program pembentukan peraturan daerah. Nah, untuk tahun 2025 itu ada 11 rancangan peraturan daerah. Dari 11 rancangan peraturan daerah itu ada 2 raperda inisiatif DPRD. Nah, raperda inisiatif DPRD itu kami rapat dengan internal Bapemperda, kita mengarah kepada yang belum diajukan oleh pemerintah. Nah, waktu itu kita melihat penanganan kemiskinan di Kota Palangkaraya ini kan agak perlu sinkronisasi, koordinasi yang menyeluruh. Sehingga kita membuat perda tentang kemiskinan. Kemudian satu lagi perda tentang kota sehat. Nah, 2 raperda itu sekarang sudah menjadi program pembentukan peraturan daerah 1 tahun ke depan. 9 dari eksekutif, 2 dari nah ini pembentukan. Nah, itu fungsi pertama bahwa DPRD bersama wali kota mengesahkan Propemperda. Nah, kemudian yang kedua membahas peraturan daerah. Peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah kota maupun provinsi. Nah, sekarang kita sedang menunggu pemerintah kota karena dalam Propemperda ada RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sesuai ketentuan bahwa wali kota terpilih harus mengajukan raperda tentang RPJMD. Nah, nanti kita tunggu pengajuannya, pada saatnya nanti kita akan bahas. Dan disesuaikan dengan visi misi wali kota yang sudah terpilih. Nah, ini dari fungsi pembentukan perda. Kemudian yang kedua, fungsi anggaran. Fungsi anggaran di sini kita sampaikan bahwa DPRD mempunyai fungsi anggaran. Pertama, bahwa bersama pemerintah, bersama wali kota membahas perda yang diajukan oleh wali kota. Karena berbicara anggaran tentu APBD. Sehingga APBD itu diajukan oleh wali kota ke DPRD, kemudian dibahas oleh DPRD, kemudian disahkan bersama-sama. Baik itu APBD murni 2025 sudah kita sahkan. Kalau boleh saya mengupas sedikit bahwa anggaran tahun 2025 itu alhamdulillah naik, bahwa untuk pendapatan 1,3 triliun pendapatannya, kemudian PAD murni yang diperoleh dari pajak, dari retribusi itu
331 miliar. Kemudian belanjanya, itu belanja langsung, belanja modal, belanja operasional, itu 1,4 triliun. Ini merupakan APBD tertinggi di sebelumnya. Sebelumnya itu baru 1,2, sekarang sudah 1,3, sekarang belanja sudah 1,4. Nah, intinya kami sejak dilantik tahun 2024 ya terpilih. Nah, kemudian membahas kemarin alhamdulillah bulan November kita sahkan dengan sehingga fungsi anggaran sudah kita lakukan, membahas APBD murni tahun 2025. Nah, selain itu juga kita akan menunggu dari pemerintah kota nanti akan membahas pertanggungjawaban APBD tahun 2024. Ini fungsi anggaran tadi. Fungsi anggaran, membahas APBD, kemudian membahas perda pertanggungjawaban, kemudian melakukan evaluasi terhadap anggaran yang ada. Nah, ini fungsi anggaran sudah kita lakukan. Nah, yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan sesuai ketentuan bahwa DPRD memiliki untuk mengawasi, pertama adalah mengawasi peraturan daerah dan peraturan wali kota. Ini peraturan ini tidak hanya APBD, peraturan daerah yang lain. Karena di Kota Palangkaraya kan peraturan daerah banyak. Kita awasi dan peraturan wali kotanya. Kemudian juga kita akan menindaklanjuti LHP BPK. Karena LHP BPK ini kan sedang berjalan ini. Pemeriksaan dari LHP BPK nanti akan mengeluarkan LHP. Nah, LHP itu nanti disampaikan ke pemerintah kota menyampaikan ke DPRD untuk kita nanyakan. Kan di situ namanya LHP itu ada tindak lanjut. Gimana terhadap Pemko tindak lanjut ini. Kemudian di lain itu juga kita melakukan pengawasan lain, pelayanan publik. Nah, intinya dari ketiga fungsi tersebut, alhamdulillah sekarang sedang berjalan dan yang sudah kita putuskan dan sudah ada yang kita siapkan dan nanti ada juga yang mau dibahas. Jadi dari tiga fungsi tersebut, alhamdulillah bisa dilakukan dengan baik. Bapak mulai pertama kali terpilih menjadi anggota Dewan kan 2004. Baru 4 ya. Berarti sudah lebih 1 dekade nih. Berarti sekitar mungkin 5 kali pemilihan mungkin Pak. Ya, 5 kali ya. Yang jalan baru 4 kali kan. Yang 5 kali baru dijalanin kan. Mungkin Bapak melihat bagaimana sebagai fungsi pengawasan disebutkan tadi perkembangan pembangunan di Kota Palangkaraya ini khususnya selama 10 dekade ini, 1 dekade ini. 1 dekade. Kalau kita melihat perkembangan Kota Palangkaraya dari tahun ke tahun harus kita apresiasi, itu peningkatannya luar biasa. Peningkatan luar biasa. Tentu kita menghargai semua kepala daerah yang sudah pernah memimpin Kota Palangkaraya. Saya ingat sekali waktu saya terpilih pertama wali kotanya adalah Bapak Tua Pahu almarhum. Kemudian dilanjutkan Pak Riban Satya, kemudian dilanjutkan dengan Pak Khairit. Dari beberapa wali kota yang sudah saya merasakan itu memang kerja keras wali kota sangat mempengaruhi perkembangan Kota Palangkaraya. Dan ini kita akui bersama bahwa apa yang sudah kita lakukan, sinergitas antara wali kota dan DPRD itu memang sangat diperlukan. Sinergitas. Dan alhamdulillah saya selama di DPRD tidak pernah APBD tidak disahkan oleh DPR. Selama saya jadi DPR, memang tarik ulur ada. Tarik ulur kebetulan. Tarik ulur sebenarnya apa yang menjadi keinginan kawan-kawan itu adalah menyampaikan aspirasi. Misalnya setiap anggota DPR kan mempunyai dapil, daerah pemilihan. Saya daerah pemilihan Palangkaraya 2. Begitu saya terpilih kan, saya ada pendukung saya kan. Nah, pendukung saya itu mempunyai pemukiman. Mulai menyampaikan aspirasi. Kalau Bapak nanti terpilih, apa yang terbuat di sini? Saya sebagai anggota DPR tidak mau memastikan langsung ini, tapi saya akan memperjuangkan. Karena di DPR itu kan APBD terbatas. Makanya kita sebagai anggota DPR harus bagaimana menindaklanjuti aspirasi itu seirama dengan program pemerintah kota.
pemerintah kota memprogramkan seperti ini. Misalnya kalau di bawah kepemimpinan Pak Pairit ini kan yang menjadi program utama adalah infrastruktur kan, infrastruktur, dan karena itu menjadi komit beliau, ya kita usulkan apa yang menjadi usul masyarakat, kita usulkan pemerintah, dan alhamdulillah itu sebagian besar sudah terrealisasi, tapi belum 100%, masih ada. Dan ini tugas kita bersama, makanya saya melihat visi misi Pak Pairit periode kedua ini, infrastruktur juga masih menjadi prioritas utama. Dan itu kami menyambut positif karena itu memang real yang dibutuhkan oleh masyarakat waktu kami melakukan reses. Di DPRD itu ada reses 1 tahun 3 kali. Nah, setiap kita reses bertemu dengan RT RW masyarakat, sebagian besar 80% yang kita mulai masyarakat sampaikan adalah pembangunan infrastruktur, baik itu jalan, drainase maupun titian. Itu aja yang sebagian besar. Yang lain juga disampaikan, tapi itu nah, alhamdulillah apa yang menjadi keinginan masyarakat dan sekarang sudah dirasakan. Memang belum 100%, tapi sudah ada perubahan bahwa apa yang menjadi visi misi infrastruktur itu memang sudah dilakukan dan dilaksanakan. Kalau masih kurang memang perlu, makanya kita dukung setiap tahun anggaran untuk infrastruktur itu harus tinggi. Okay. Nah, tapi untuk PAD sendiri dalam 1 dekade ini terus naik. Ya? Saya ingat sekali APBD kota waktu saya pertama masuk itu hanya 200 juta. 200 juta waktu itu ya gaji DPR nggak alo. Tapi sekarang sudah 1,4 triliun. Berarti setiap tahun itu mengalami kenaikan begitu signifikan. Nah, salah satu kenaikan itu adalah peran DPRD mendorong pemerintah kota dalam melakukan pengawasan. Pengawasannya kan dilakukan, kan tadi saya katakan fungsi pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap perda yang ada di pemerintah kota. Perda salah satunya APBD. Perda, kemudian ada perda pajak, perda retribusi. Nah, kita melalui komisi, karena di DPR itu ada 3 komisi, komisi A, komisi 1, 2, 3. Setiap bulan itu kita agendakan ada pengawasan, baik itu RDP maupun peninjauan ke lapangan, sehingga untuk memastikan apa yang menjadi program itu terlaksana. Karena dinas ini kan perlu juga kita beri pengawasan. Misalnya dalam hal peningkatan PAD, target ini kan 331. Itu kan target rencanakan kan. Target itu bisa tercapai kalau semua kerjasama, baik itu dinas sebagai eksekutornya, masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayar. Nah, melalui forum ini juga saya menghimbau kepada warga masyarakat dapat membayar pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan dalam rangka membantu pembangunan Kota Palangkaraya. Pak, ini kan Bapak Pairit Naparin sudah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia dan saat ini beliau harus melaksanakan tugasnya di jilid kedua lah istilahnya. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini dan apa sih yang menjadi prioritas khususnya di 100 hari ke depan ini mungkin Pak? Pertama, kami atas nama lembaga DPRD Kota Palangkaraya menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Pairit Naparin dan Bapak Ahmad Jaini yang sudah dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota oleh Bapak Presiden tanggal 20 Februari lalu di Istana Negara. Harapan kami bahwa beliau berdua bisa melaksanakan tugas dengan baik dan sehat dan selalu. Kemudian tugas ke depan adalah bagaimana mewujudkan visi misi beliau yang sudah disusun pada saat mencalonkan. Seperti diketahui, visi misi beliau itu yaitu terwujudnya Kota Palangkaraya yang semakin maju, berkelanjutan, dan semakin keren. Keren di sini kolaboratif, ekonomi maju, religius, energik, dan nyaman.
yang dijabarkan lagi dalam program-program. Kalau nggak salah ada 5 program prioritas. Nah, salah satu program prioritas itu adalah infrastruktur. Selain program yang lain. Nah, harapan kami dalam waktu 100 hari ini, yang sesuai pertanyaan tadi, tentu beliau akan membuat pelaksanaan dari apa yang sudah ada dalam misi-misi yang dikategorikan mendesak, jangka waktu 100 hari, kemudian nanti ada 1 tahun, kemudian ada sampai 5 tahun. Nah, sehingga tentu harapan kami bahwa dalam waktu 100 hari ini memprogramkan hal yang memang menjadi keinginan masyarakat. Salah satunya infrastruktur. Infrastruktur, harapan kita ini segera digenjot, dan kita mengimbau juga kepada OPD terkait dengan infrastruktur segera melakukan pelelangan, karena APBD kita sejak 1 Januari 2025 sudah bisa jalan, sehingga ini menjadi nilai positif kepada pemerintah kota segera merealisasikan apa yang dicanangkan. Tentu di dalam menyusun 100 hari ini nanti Pak Wali Kota ada penyesuaian, karena sesuai surat dari Presiden maupun Mendagri kan ada penyesuaian sesuai dengan visi misi, sehingga nanti akan menggeser atau mempercepat apa yang menjadi keinginan tadi. Selain infrastruktur, tentu karena ini menjelang puasa dan Lebaran, stabilitas harga harus diwujudkan. Dan kita melihat kemarin ada Pak Wakil Wali Kota meninjau di Pasar Besar. Nah, harapan kami pemerintah kota dapat bekerja sama dengan beberapa komponen untuk menstabilkan harga di Kota Palangkaraya, baik itu selama puasa maupun Lebaran. Dengan program-program baik itu memantau langsung harga di pasar, bisa juga membuat pasar murah, yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang mendesak juga persoalan mengenai gas LPG yang selama ini dikeluhkan, tapi selama ini sudah kami pantau, sudah mulai normal. Nah, harapan kita melalui dinas terkait Perindakop bisa melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi subsidi gas yang 3 kilo ini. Kemudian persoalan lain yang mungkin kita, yang lebih sekarang yang menjadi kendala adalah persoalan efisiensi. Nah, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 1 tahun 2000, bukan peraturan, instruksi Presiden, bahwa di semua kelembagaan, baik itu pusat daerah, agar bisa melakukan efisiensi. Efisiensi di situ yaitu salah satunya perjalanan dinas, cetakan, seremonial. Masih ada beberapa item yang disarankan ke daerah untuk efisiensi atau pengurangan. Dengan adanya efisiensi atau pengurangan ini, kami mengharapkan kepada pemerintah kota tetap melakukan program-program yang menjadi prioritas, dan itu memang yang sudah diprogramkan. Tidak ada alasan efisiensi pelayanan publik berkurang. Nah, untuk itu kita sangat berharap efisiensi bisa dilakukan dengan memilah-memilih, tetapi pelayanan publik lebih diutamakan, sehingga masyarakat sebagai yang menikmati pelayanan publik tidak terkurangi karena adanya efisiensi ini. Mungkin kita tadi lebih banyak membahas terkait infrastruktur ya Pak ya. Bagaimana terkait pembangunan seperti SDM, pendidikan dan perekonomian di Palangkaraya sendiri Pak? Ya, pertama kalau berbicara infrastruktur tadi kan berbagai macam ya, tidak hanya jalan, jembatan, drainase, termasuk juga pembangunan infrastruktur sekolah.
sekolah. Dan kita alhamdulillah menyampaikan apresiasi kepada Pak Wali Kota bahwa selama beliau memimpin sudah dibangun beberapa sekolah yang bertaraf internasional. Mulai SD, SMP. Itu dimulai kemarin di Kecamatan Pahandut di daerah padat penduduk. Di daerah padat penduduk, dan kita melihat bangunannya begitu mewah. Dan situ yang selama ini mungkin orang melihat kalau pembangunan itu hanya di tengah kota, jalan sentral yang besar kan gitu. Tetapi beliau ini justru mengarah pembangunannya di padat penduduk, di daerah apa itu Kecipir, daerah Kecipir, dan itu sudah terbukti. Dan beliau kami mendengar dalam visi misinya itu nanti akan bertahap, setiap kecamatan mau dibangun seperti itu. Nah ini kan berarti pendidikan juga jadi prioritas juga kan. Kemudian mengenai kesehatan, kita sudah memiliki rumah sakit daerah secara bertahap, fasilitasnya sudah dilengkapi, dan sekarang sudah alhamdulillah bisa melayani berbagai pihak. Nah ini kemudian yang lain mengenai perekonomian, Pak Wali Kota, kita melihat pemerintah kota dalam hal penanggulangan ekonomi memang menggerakkan roda ekonomi ini untuk lebih berputar. Nah salah satunya sekarang sedang dibangun Duta Mall. Nah itu nanti kan kalau itu sudah beroperasi, itu akan perekonomian berputar banyak di situ, baik itu UMKM maupun masyarakat. Nah ini tentu kita harapkan juga, kita mengimbau kepada pengusaha nanti di dalam Duta Mall tersebut juga melibatkan UMKM masyarakat kita, sehingga bisa berjualan juga di situ dengan memberi speech untuk UMKM kita. Kemudian selain perekonomian lain, karena roda ekonomi itu bergerak kalau ada pembangunan. Nah pembangunan itu salah satunya. Nah makanya tadi kami dorong kepada pemerintah kota segera melakukan pelelangan pembangunan infrastruktur tadi, jalan, jembatan. Kalau itu jalan kan banyak memerlukan tenaga kerja dan seterusnya, sehingga itu terus berputar. Makanya harapan kami, walaupun ada efisiensi, pembangunan menjadi prioritas tetap dilakukan. Mungkin ini terakhir Pak, Kota Palangkaraya ini meskipun Kota Palangkaraya sebagai ibu kota ya di Provinsi Kalimantan Tengah, masih ada daerah-daerah terpencil, misalkan saja di Kecamatan Rakumpit. Bagaimana DPRD mengawasi perhatian pemerintah Kota Palangkaraya terhadap daerah-daerah terpencil ini, Pak? Ya, dalam proses pembangunan di Kota Palangkaraya, memang kedepannya semua merasakan terhadap pembangunan tersebut. Tetapi pemerintah kota kan mempunyai tahapan prioritas. Nah, mungkin kalau prioritas pertama kemarin pada saat periode pertama Pak Wali Kota belum banyak ya. Kalau nggak ada, belum banyak dilakukan daerah pinggiran. Ke depan sebagai lembaga DPR memohon kepada pemerintah kota melalui OPD terkait bisa melakukan pembangunan di daerah pinggiran, salah satunya di Rakumpit. Tetapi harus kita syukuri juga bahwa di Rakumpit itu sudah ada beberapa ruas jalan yang direncanakan mau terhubungkan. Nah salah satunya yang nikmati sana adalah awalnya itu listrik tidak ada di sana. Listrik tidak ada. Dan alhamdulillah waktu kami kunjungan dulu tidak ada listrik ke Kecamatan Rakumpit, tapi sekarang sudah tersalurkan. Kemudian juga ada keluhan, sinyal tidak ada di sana. Alhamdulillah kemarin kita melakukan kunjungan, sudah ada tower. Sudah ada tower di Kecamatan Rakumpit, khususnya di daerah Mungku Baru. Nah ini pembangunan ke depan tidak hanya yang listrik, komunikasi, juga jalan nanti harapan kita agar sehingga nanti dari jalan lintas ini masuk ke pagar
bisa tembus ke kantor camat. Nah itu yang diharapkan didambakan masyarakat. Nah untuk mungkin nanti kita akan sampaikan kepada pemerintah kota, dan pemerintah kota sudah melihat mungkin nanti akan menjadi prioritas beberapa tahun ke depan. Harapan kita bahwa selama priorisasi Pak Wali Kota, apa yang menjadi visi misinya salah satunya menyambungkan keterisolasian daerah itu bisa diwujudkan dengan melakukan pembangunan di ruas-ruas jalan yang memang menjadi keperluan masyarakat. Oke. Itulah bincang-bincang podcast redaksi hari ini bersama Bapak Subandi, Ketua DPRD Kota Palangkaraya. Terima kasih Pak atas waktunya sudah meluangkan waktu di sini. Terima kasih atas diterimanya kami. Semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi sekaligus menginformasikan bahwa DPRD itu mempunyai peran dalam hal membangun Kota Palangkaraya melalui 3 fungsi tadi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan kita selalu berusaha untuk mendengar masukan masyarakat sehingga apa yang menjadi usulan, aspirasi masyarakat bisa kita tindak lanjuti seperti yang kita harapkan bersama. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.